Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai subtema 1, subtema 2, pembelajaran 3-4, yaitu tentang keindahan alam Indonesia. Perhatikan ya. Jadi keindahan alam Indonesia itu terkait dengan banyak hal. Yang pertama, kita harus kenal bahwa Indonesia memiliki lautan yang luas, pegunungan yang banyak, lembah yang bagus ya, dan banyak gua, lalu pantainya juga sangat luar biasa ya, dan memiliki banyak bangunan bersejarah. Contohnya ada Candi Borobudur, ada Candi Prambanan ya, dan beberapa masjid yang ada di Indonesia. Jadi itu adalah keindahan yang ada di Indonesia. Selain itu, di Indonesia juga memiliki alam yang cukup bagus ya, dimana tidak hanya berupa bangunan bersejarah tadi, tapi juga persawahannya sangat luas, lalu bentuk bangunannya itu sendiri ya, lalu tempat ibadahnya banyak sekali, masjid-masjid yang banyak digunakan sebagai tempat pariwisata yang banyak mengundang banyak sekali wisatawan dari dalam dan luar negeri untuk datang ke Indonesia. Perhatikan, ini merupakan peta persebaran penduduk Indonesia. Yang pertama, kalau kita lihat di sini, warna merah itu menunjukkan kepadatan padat, sampai yang warna hijau itu kepadatan yang kecil ya. Dari sini kita tahu bahwa mayoritas penduduk Indonesia itu tinggal di Pulau Jawa ya. Jadi mayoritas tinggal di Pulau Jawa. Lalu yang kedua itu di daerah Sumatera, di daerah Sulawesi ya. Banyak sekali penduduk yang berpusat di Pulau Jawa. Kenapa? Karena di Pulau Jawa merupakan pusat pemerintahan, makanya banyak sekali penduduk dari luar Pulau Jawa yang hampir tiap tahun itu berdatangan ke Pulau Jawa ya. Lalu kalau kita lihat dari sini, penduduk yang masih jarang penduduknya itu yaitu di Pulau Papua. Jadi di Papua sini penduduknya cukup jarang ya. Mungkin karena alamnya mungkin yang beda dan juga jauh dari pemerintahan, sehingga banyak penduduk yang jarang pergi ke sana ya. Bisa kita lihat misalnya. Dari sini yaitu tentang proses wawancara. Jadi wawancara itu apa? Wawancara itu adalah proses pengambilan informasi dari seseorang dengan cara melakukan tanya jawab ya. Untuk wawancara itu bisa kita lakukan dengan menggunakan beberapa narasumber, diantaranya yaitu orang tua, perangkat RW dan RW, kepala desa ataupun tokoh masyarakat, ataupun menyesuaikan tema dari wawancara yang akan kita lakukan. Sebelum melakukan wawancara, maka ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Yang utama, tentukan tempat dan waktu wawancara. Jadi kalau bisa tempatnya harus ditentukan dulu, lalu waktunya. Ya, waktunya ini biasanya itu tergantung pada narasumbernya siapa. Tentukan korespondennya. Koresponden merupakan narasumber yang ingin kita jadikan sebagai sumber informasi, itu namanya korespondennya. Ya, jadi biasanya korespondennya ini menyesuaikan tema yang akan kita amati. Misalnya tentang kesehatan, maka koresponden yang harus kita ambil itu dari kedokteran atau dari suster ya. Yang ketiga, tentukan tugas masing-masing anggota. Jika anggotanya lebih dari satu ya, maka harus disiapkan ya. Jadi harus dibagi tugasnya. Kira-kira siapa yang menjadi perekamnya, siapa yang menjadi pencari korespondennya, harus ditentukan semuanya dari sehingga nanti proses wawancara bisa berjalan dengan baik. Lalu siapkan peralatannya. Peralatan di sini sebagian besar kalau kita ingin melakukan wawancara itu adalah alat perekam, harus kita siapkan dengan baik sehingga nanti ketika proses wawancara semuanya bisa terekam dengan baik dan nantinya wawancara berjalan dengan lancar. Lalu selanjutnya susunlah pertanyaan-pertanyaan dengan baik. Jadi pertanyaan yang ingin kita tanyakan harus disusun terlebih dahulu. Jadi nanti ketika kita sudah melakukan proses wawancara tidak akan terganggu ya. Artinya kita sudah siap untuk melakukan proses wawancara ya. Selanjutnya yaitu tentang kerukunan antar umat beragama. Jadi kerukunan antar umat beragama itu dibagi menjadi 3 ya. Perhatikan kita ya. Jadi kerukunan umat beragama merupakan 3 dasar kerukunan atau umat beragama ya, yaitu
Yang pertama, kerukunan antar umat beragama dalam satu agama. Artinya kerukunan antar agama, yaitu kerukunan dalam satu agama. Misalnya orang Islam dengan orang Islam, orang Hindu dengan orang Hindu, orang Buddha dengan orang Buddha. Itu namanya kerukunan antar umat beragama dalam satu agama. Yang kedua adalah kerukunan antara umat beragama yang satu dengan agama lain. Artinya beda agama. Contohnya agama Islam dengan Hindu harus rukun, agama Hindu dengan Kristen harus rukun. Jadi itu adalah kerukunan antar umat beragama yang satu dengan agama yang lain. Yang ketiga adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah, ya. Jadi kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah itu artinya suatu agama itu harus rukun dengan pemerintahnya, dan ini biasanya terwujud dalam suatu proses namanya pendidikan, pengambilan keputusan. Biasanya pemerintah itu terkadang meminta saran kepada para pemuka agama, terutama jika berkaitan dengan keputusan yang berkaitan dengan agama. Itu maka pemerintah akan mengambil saran dari pemuka agama yang lainnya. Dan juga para pemeluk agama biasanya atau para pemuka agama itu juga biasanya berkoordinasi dengan pemerintah jika akan melakukan suatu kegiatan tertentu, misalnya perayaan keagamaan dan lain-lain, ya. Jadi itu adalah bentuk kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Selanjutnya kita akan mempelajari untuk materinya, yaitu tentang bentang alam. Kita tahu sendiri tadi kita membahas tentang bentang alam, yaitu tentang jumlah penduduk dan lain-lain. Untuk bentang alam di Papua sendiri, saya bacakan ya. Pulau Papua adalah pulau berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Jadi Papua Nugini berada di sini, ya. Jadi ini Papua, belakangnya sini negara Papua Nugini. Pulau Papua merupakan bagian dari wilayah Indonesia Timur, ya. Pulau Papua juga merupakan pulau terbesar di Indonesia, ya. Meskipun pulau Papua terbesar, tetapi jumlah penduduknya terkecil, ya. Jadi sangat jarang penduduknya di sana, ya. Dan termasuk pulau terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland. Jadi kalau Pulau Papua digabung dengan Papua Nugini itu merupakan pulau terbesar kedua di dunia, ya. Jadi memang pulaunya sangat luas, ya. Sebagian besar dataran Papua masih berupa hutan belantara, ya. Itu yang menyebabkan bahwa jumlah penduduk di sana sangat jarang, ya. Lebih dari 71% wilayah Papua merupakan hamparan hutan hujan tropis yang sulit ditembus. Jadi memang kebanyakan dalam bentuk masih alami, ya. Karena terdiri atas lembah-lembah yang curam dan pegunungan tinggi, puncak tertinggi di Indonesia berada di Papua, yakni Puncak Jayawijaya yang sebagian puncaknya ditutupi salju. Jadi Puncak Jayawijaya merupakan puncak tertinggi yang ada di Indonesia, ya. Saking tingginya di sana ditutupi oleh salju, ya. Jadi itu ada sekelumit cerita tentang Pulau Papua, ya. Kalian bisa menceritakan bentuk-bentuk dari pulau yang lainnya, yaitu dengan cara membaca artikel atau dari jurnal yang ada di internet, ya. Jadi ini ada tugas untuk kalian, yaitu menceritakan atau menggambarkan bentang alam yang ada di Pulau Jawa, ya. Nanti kalian bikin cerita, sumbernya boleh terserah, boleh dari internet, boleh dari bacaan atau literatur, ataupun dari sumber yang lainnya, ya. Demikian pada pembelajaran kali ini. Saya harap tetap semangat, jaga kesehatannya, tetap murojaahnya, dan jangan lupa tetap menambah hafalan. Demikian pembelajaran kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.